Shalom, melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kita itu ada di gereja. Di awal-awal bulan Juli sudah disampaikan tentang tema tertanam di gereja lokal. Yang kedua, indahnya gereja lokal. Yang ketiga, komitmen di gereja lokal. Dan hari ini saya melanjutkan tentang komitmen di gereja lokal, kata erat dengan persembahan yang berkenan. Nah saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 12 atau bisa ditayangkan. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Hanya 2 ayat saja yang akan saya sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Berbahagia membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, menarik ya kalau kita betul-betul meneliti ayat ini. Karena itu saya harapkan Alkitab tidak usah ditutup. Kalau pakai HP, fokuslah kepada 2 ayat ini dulu. Hentikanlah chatting atau hubungan dengan orang di luar ya. Kita fokus pada firman Tuhan. Nah Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam Roma pasal 12 ini menarik. Ayat yang kita baca ini merupakan himbauan, merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana supaya kita betul-betul memperhatikan ya hidup kita yang ada di dalam Kristus. Ya. Jadi harapan dan menjadi doa Paulus sebagai gembala agar setiap jemaat, setiap orang Kristen, terutama yang ada di Roma pada waktu itu, mereka betul-betul memiliki perhatian khusus tentang hidup mereka di dalam Kristus. Jadi kita tidak hanya sekedar menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan, namun kita betul-betul memperhatikan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Nah saudara yang saya kasih, untuk itulah coba kita ingin melihat sekilas, memang saya ingin saudara bisa mengerti konteks apa yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat yang sudah kita baca. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 36. Paulus berbicara banyak bagaimana hakikat manusia di luar Tuhan. Dikatakan semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan akibat dosa itu maut. Namun karena karya Allah yang luar biasa yang mengasihi kita, sudah saya kata berkali-kali dalam Roma 5 ayat yang ke-6 sampai 10, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih musuhnya, Tuhan menyatakan kasih-Nya mati di atas kayu salib untuk kita. Dan luar biasa, bahkan Tuhan menyatu dengan kita. Roma pasal 6 menjelaskan, ya ketika kita bertobat, ya ketika kita dibaptis, waktu mengapa gereja ini menganut pandangan baptisan selam, ketika kita dibaptis, kita jatuh, ditenggelamkan, kita mati bersama Kristus, lalu kita dibangkitkan, diangkat, bangkit bersama Kristus. Jadi kita menyatu dengan Kristus. Roma pasal 8, sebuah pernyataan yang menarik. Jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roma 8:31. Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan kita lebih dari pemenang. Dalam terjemahan King James, dalam versi bahasa Inggris, kita adalah penakluk ulung oleh karena Kristus. Jadi kita melihat dalam pasal 1 sampai pasal 11, bagaimana karya Allah dalam anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Nah lalu
mulai dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 27. Paulus menjabarkan bagaimana kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah ada dalam Kristus boleh mempraktekkan hidup kita ya atas segala karya Allah, anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Jadi kesimpulannya apa? Dua hal yang ditekankan di sini. Pertama, teori, landasan teorinya, dasar doktrinnya, dasar pengajarannya adalah Yesus sudah menyatakan keselamatan kepada kita. Lalu yang kedua, praktek hidupnya. Kalau kita sudah diselamatkan, bagaimana kita mempraktekkan hidup kita sebagai orang-orang sudah diselamatkan dalam Kristus. Nah saudara yang saya kasih, kita akui dengan jujur. Tidak sedikit orang-orang Kristen punya pandangan-pandangan yang keliru. Paulus memulai dengan konsep ibadah. Dalam pasal 12 ayat 1. Konsep ibadah. Nah begitu banyak orang-orang Kristen memiliki pandangan. Ibadah itu berarti saya menghadiri kebaktian gereja. Itu sudah cukup. Ibadah itu berarti saya berdoa. Saya menyanyikan pujian dan memberikan uang persembahan. Itu sudah ibadah. Paulus menjelaskan bukan. Memang itulah bagian dari praktek dalam ibadah kita. Jadi Paulus ingin sampaikan kepada kita, ibadah yang sejati itu tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan tubuh ini. Mempersembahkan diri ini sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, konsep hidup berjemaat di dalam tubuh Kristus. Jadi dua hal ini, memberi diri kepada Tuhan, lalu bagaimana kita hidup bersama di dalam Tuhan. Jadi enggak cukup hanya hubungan dengan Tuhan saja di sini. Nah saudara, dalam Roma pasal 12 sangat dalam. Nanti saya singgung sedikit saja karena saya ingin waktu kita gunakan hanya Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca ulang kembali sama-sama. Ayatnya sudah ada, Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan sini, karena itu. Nah, kita coba, saya senang eksegesi ya. Karena apa? Karena Alkitab tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Karena latar belakang saya sebagai pengajar, saya ingin nyampaikan ini. Kita tidak boleh asal comot ayat lalu tafsir seenak kita sendiri, nggak bisa. Kita lihat dalam ayat ini. Saya jelaskan sini sambil buka Alkitab saudara. Karena itu. Paulus memulai dengan kata karena itu. Setelah beliau menjelaskan dari pasal 1 sampai pasal 11 ayat 36, terutama pasal 11 ayat 36 dikatakan mulai dari dia, oleh dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bagaimana Tuhan sudah berkarya, lalu kita sadar bahwa kita ini ada dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan kemuliaan. Nah karena itu, jadi ini dalam struktur dalam ilmu berkhotbah, dalam penelitian Alkitab yang namanya hermeneutika, untuk menyampaikan dalam homiletika. Karena itu, ini adalah hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Sebab Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan menyatakan keselamatan kepada kita, akibatnya. Setelah kita menerima keselamatan, akibatnya apa? Pengaruhnya apa? Itu dijelaskan mulai dari pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal yang terakhir. Nah saudara, lalu dikatakan demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi dasar motivasi, dasar nasihat, dasar dorongan mempersembahkan tubuh kepada Allah itu adalah kemurahan Allah. Jadi Paulus memberikan nasihat.
Karena Tuhan sudah mati, sudah berkarya untuk saudara dan saya menasihatkan kamu dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda dan saya, itu maksud Paulus. Saudaraku, jadi dia memberikan nasihat bukan dalam rupa ancaman, ketakutan. Seringkali orang-orang di dunia ini bahkan maaf, tidak sedikit juga minta maaf pendeta memberikan nasihat dengan ancaman. Misalnya ya, maaf ya, sekarang ini akibat COVID, ya nasihatnya menakut-nakuti. Jangan vaksin, itu antikris, segala macam. Ya lalu apa? Dikatakan Tuhan mau datang. Bicara terus tentang kedatangan Tuhan. Bahkan berani menafsirkan tanggalnya, tahunnya. Ini hal-hal yang gak benar. Jadi nakuti-nakuti orang dengan akhir zaman. Ini gak baik. Jadi gak fair. Jadi beritakanlah firman secara utuh. Jangan sepenggal. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang. Tapi jangan nakuti-nakuti jemaat. Nah Paulus bukan tipe seperti itu. Dia memberikan nasihat dengan dasar kuasa kemurahan Allah. Bukan kebencian. Nah saudara, karena karya Tuhan dan anugerahnya dalam hidup kita, ada sebuah ajakan yang harus kita lakukan. Hanya 2 hal, biasanya 3 hal, hari ini cuma 2 hal. Pertama, persembahkanlah tubuh saudara kepada Tuhan. Dikatakan tadi, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Nah kata menasehatkan dari kata parakalio. Kata parakalio menjelaskan ada suatu keadaan yang mendesak. Nggak bisa tidak, harus disampaikan dengan segera. Dan nasihat ini saudaraku memiliki dasar, saya katakan tadi, yaitu kemurahan Allah. Jadi ini nasihat yang penting. Seperti nasihat orang yang mau meninggal dunia, memberikan pesan. Nah apa pesannya? Persembahkan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Mempersembahkan. Nah kata mempersembahkan ini ditulis dalam bentuk aorist infinitif. Infinitif ini menjelaskan ya, jadi bagaimana kata kerja ya ini. Nah, lalu aorist bentuk past tense yang terjadi sekali. Nah, lalu di sini aorist infinitif artinya menyerahkan. Ya, sekali untuk selalu. Jadi bukan bentuk present tense, bukan kala kini yang sedang berlangsung terus. Tapi bentuk aorist artinya sekali, jadi waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan lagi untuk yang lain. Dan terus kita berikan. Karena sekali kita serahkan. Minta maaf bagi orang sudah menikah. Ketika dia menyerahkan hidupnya untuk suaminya, untuk istrinya, tidak boleh untuk yang lain. Hanya untuk pasangan hidupnya. Itu makna kata mempersembahkan. Seperti seorang yang menikah, memberikan hidupnya hanya kepada pasangannya. Nah saudara, lalu kita melihat apa yang dipersembahkan, yaitu tubuh. Tubuh ini dalam konsep filsuf Yunani. Tubuh itu adalah penjara bagi jiwa. Saudara bisa lihat di Google. Penjara bagi jiwa. Jadi tubuh jasmani ini dikatakan adalah kejahatan. Penjara bagi jiwa. Karena tidak heran pada abad-abad pertama kekesenan. Para rahib rohaniwan. Mereka hidup bertarak, mereka menyiksa diri mereka. Mereka berpuasa dan tidak makan dan menyiksa diri mereka. Bahkan mereka tidur di atas paku. Mereka siksa diri mereka dan mereka sadar bahwa tubuh ini kotor, tubuh ini jahat. Penjara bagi jiwa. Harus disiksa supaya semakin berkenan. Tapi konsep yang firman Tuhan berikan kepada kita. Bahwa tubuh di sini adalah seluruh hakikat keberadaan kita kepada Tuhan harus kita persembahkan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, seantero hidup ini. Jadi bukan hanya tubuh yang nampak ini saja, seluruh baik pikiran, perasaan dan kehendak kita, roh kita, kita serahkan. Nah,
Persembahkan tubuh kita sebagai apa? Persembahan dikatakan yang hidup. Jadi bukan yang mati. Konsep PL kita lihat disembelih mati. Yang hidup artinya seluruh hidup kita. Seluruh kapasitas, kemampuan, apa yang kita miliki serahkan kepada Tuhan. Lalu yang kudus dari kata hagios. Kata hagios dalam teks Yunani artinya dipisahkan, berbeda dari yang lain. Karena apa? Karena dikhususkan kepada Tuhan. Jadi kapasitas kita, lalu hidup kita ini sudah diberikan kepada Tuhan secara spesial. Lalu yang berkenan, ini jadi tema kita. Jadi yang pantas, yang layak. Dalam konsep PL, kalau mereka memberikan persembahan lembu jantan, tidak boleh bercacat. Utuh, kadang-kadang kita jujur ya, berikan persembahan kadang uang jelek yang kita masukkan di amplop. Ini yang pantas, yang layak. Nah, lalu apa? Kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah dari kata latreia, itu kata rat dengan melayani Tuhan. Lalu sejati dari kata logikos yang bisa diterima dengan akal, yang bisa terima dengan otak oleh pikiran kita. Jadi ibadah yang masuk di akal, ibadah yang logikal adalah ibadah yang memberikan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu yang sejati, yang bukan palsu. Nah saudara yang saya kasih, sebagai aplikasinya, nanti ada implementasinya apa? Pertanyaannya perlu kita pikirkan. Seringkali kita bertanya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Harusnya kita bertanya, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Persembahan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Nah, saudaraku, kita melihat sini, kesediaan kita untuk memberi sangat menentukan sikap kita saat memberikan persembahan. Jadi kesediaan. Jadi kalau kita sadar betul-betul bahwa kita sudah memberikan diri kepada Tuhan. Ini akan menentukan sikap kita bagaimana. Jujur. Kita seringkali tidak memperlakukan Tuhan seperti apa yang kita lihat dalam gambar ini. Bayangkan Abraham 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Sempat dia keliru dalam bertindak. Namun Tuhan memberikan penjelasan tentang apa yang dijanjikan dan Tuhan berikan Ishak kepada dia. Setelah Ishak remaja dan Tuhan minta anaknya yang sematawayang itu, anak perjanjian. Abraham tidak tawar-menawar, enggak gampang loh punya anak satu. Bukan Ismail, anak satu dari ibu Sarah. Enggak gampang. Yang terbaik, yang termahal, yang paling dihargai, yang paling disukai, yang ditunggu-tunggu. Sama diminta kembali. Seringkali Tuhan menguji kita. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah kita betul-betul menghargai Tuhan? Apakah kita betul-betul sudah memberikan diri kita kepada Tuhan? Ini bukan bicara uang saya. Bicara hidup saudara, waktu saudara, talenta, kemampuan saudara. Kadang-kadang saya nangis. Ada orang yang punya potensi namun tidak menggunakan potensinya untuk Tuhan. Jual mahal kadang-kadang. Sombong rohani kadang-kadang. Kalau kita mau jujur, kita nggak punya hak lagi atas diri ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita tidak mempersembahkan seperti kereta ini, berarti kita ibadahnya palsu. Walaupun kita ke gereja. Omong kosong. Maaf kata yang kasar, hipokrit atau munafik. Bukan nabi, pikiran kotor. Mari kita cek diri kita sekarang ini. Kadang-kadang kita gampang tersinggung karena kita belum berikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sadar hidup kita sudah kita berikan pada Tuhan, itu udah urusan Tuhan lagi. Mau dijahatin biar Tuhan yang berurusan dengan mereka. Ingat ketika
Daud ada kesempatan 2 kali membunuh Saul. Dia katakan apa? Dijauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud punya alasan untuk membunuh Saul. Saul jahat pada dia mertuanya, pimpinannya. Daud sudah banyak ambil bagian menopang pemerintahannya. Ada kesempatan untuk kudeta, ada kesempatan ambil alih kekuasaan. Daud tidak mau. Panglimanya perintahkan, ini kesempatan. Tidak dijauhkan daripada. Kenapa? Dia belajar menghargai Tuhan yang sudah mengurapi Saul. Dia tidak mempersoalkan Saul itu jahat atau benar. Dia lihat Tuhan. Kalau kita punya konsep, ya menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan merasakan enjoy. Kita tidak gampang disakiti, kita tidak gampang benci. Urusanmu dengan Tuhan. Biar Tuhan yang membalas. Ingat, yang ditabur pasti akan dituai. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai implementasi mempersembahkan ini. Ketika saya jarang bicara tentang keuangan karena saya takut juga. Namun ada jemaat yang minta, Om kalau boleh disampaikanlah. Nah, ada 2 ekstrem di gereja. Pertama, ada pendeta atau gereja yang begitu semangat bicara persembahan perpuluhan. Ujungnya tamak. Minta maaf, ada itu. Setiap khotbah selalu perpuluhan yang dibicarakan. Tamak, jemaat yang dikuras. Tapi ada ekstrem yang kedua, enggak pernah bicara tentang keuangan. Karena izinkan saya ada di tengah-tengah untuk menyampaikan ini. Nah, saudara yang saya kasih, kita lihat dalam Markus 12, seorang ibu janda sudah tidak punya suami. Ingat dalam konteks kalau saudara membaca ayat-ayat di atasnya, janda seringkali ditekan secara sosial oleh ahli-ahli Taurat. Yang menarik dalam 2 ayat ini saya tampilkan Markus 12 ayat 41-42. Janda ini ketika mempersembahkan persembahannya, ada orang-orang kaya juga kalau kita melihat dalam ayat ini. Ada orang kaya memberikan persembahan dengan nilai nominal yang besar. Yang menarik yang saya ingin sampaikan apa? Yesus memperhatikan. Yesus duduk menghadap peti persembahan. Jadi Yesus tidak melihat kantong kolektor. Kenapa gereja setelah COVID saya putuskan tidak ada kantong kolektor. Biarlah gereja lain pakai kolektor terserah. Tapi hanya cukup peti. Ya kalau memang nggak pakai peti, pakai QR atau pakai rekening bank ada. Ya karena bagi saya bukan masalah tempatnya, sikap hati kita. Ingat, bicara bukan bicara nominal. Ya Tuhan kaya, dia sumber semuanya. Tapi Tuhan ingin menguji hati kita. Ada yang berkata, Pak masih relevankah memberikan persembahan perpuluhan? Oh masih. Yesus tidak melarang untuk memberikan perpuluhan. Ada berkata, kan itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru pun ada persembahan perpuluhan. Yesus bukan melarang, tapi Yesus mengkritisi sikap yang tidak benar ketika memberikan perpuluhan. Paulus pun tidak menyinggung, berarti sudah menjadi bagian dedikasi. Mengapa beliau bicara cukup tajam dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai seterusnya. Nah, janda ini miskin. Ini yang menarik. Satu sisi Yesus memperhatikan ketika kita memberikan persembahan. Loh, janda ini miskin. Nah, bicara miskin dalam teks bahasa Yunani ada 3 kata yang digunakan, penes, dan yang kedua penikros. Kata penikros ini dia miskin, artinya tidak berlebihan. Dia miskin, dia punya uang tapi hanya untuk makan sehari. Lalu sehingga dia harus kerja keras. Sekarang banyak orang miskin di Indonesia, penes. Harus kerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu kategori yang pertama, penes dan penikros. Lalu yang kedua, petokos. Nah, menarik. Janda ini miskin, ditulis dengan kata Yunaninya petokos atau petukeia.
Petokeia atau petokos. Nah, kata petokos itu betul-betul enggak punya, melarat. Jadi hidupnya betul-betul bergantung kepada orang lain. Kalau enggak dibantu dia tidak bisa hidup. Ini yang menarik. Dia punya duit dua peser. Nah, uang peser ini adalah uang yang paling rendah, koin. Dalam teks Yunani, lepton, itu uang tembaga Yahudi yang paling kecil, yang tidak berharga. Dia berikan 2 peser, sama dengan 1 duit. Nah, 1 duit koin dari kodrantes. Ini kepingan mata koin tembaga Romawi. Karena waktu itu Romawi menjajah yang terkecil. Sama, bayangkan, 1/4 sen. 1/4 sen. Nah, saya yakin janda ini punya cuma 2 duit itu, dia berikan semuanya. Yesus memuji. Dia tidak memuji yang memberikan banyak. Justru yang gak punya ini, yang miskin petokos ini memberikan. Jadi kita melihat sini, pelajaran apa? Sikap hati kita ini yang akan menentukan. Mari kita belajar menghargai Tuhan. Dengan kita memberi tanpa edaran kantong kolekte, itu menguji hati kita. Bagaimana sikap hati kita, bahkan paling bagus amplop setelah pulang nanti, ambil amplop, pulang ke rumah, didoakan betul-betul. Besok datang langsung masuk ke peti, tidak ada orang yang melek kecuali penerima tamu. Masuk, sudah doa. Itu luar biasa. Nah, saudaraku, jadi ini implementasinya. Ketika kita sadar, saya sudah memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Jadi saya tidak punya hak atas diri saya, termasuk uang saya. Saya lagi nulis berapa yang lalu, Ayub, kekayaan habis, ya anak juga meninggal semuanya. Dia sadar itu semua titipan. Sehingga dia katakan, dia lahir gak bawa apa-apa, meninggal pun gak bawa apa-apa. Dia katakan, terpujilah Tuhan. Dia sadar konsep pemberian diri sangat menentukan sikap kita. Yang kedua, implementasi yang kedua. Saudaraku, kita tahu tadi saya singgung tentang tubuh Kristus. Jadi kita harus memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ini kait erat juga ibadah sejati dengan memberi diri. Yang kedua, hidup sebagai tubuh Kristus. Nah, bicara tubuh Kristus, ingat, bicara tubuh ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Seluruh anggota dikatakan kita semua saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya. Nah, setiap kita diberikan spiritual gift, karunia. Kita diberikan semua, paling tidak ada 1. Nah, saudara, mari kita gunakan. Kita tahu sadar kita ada di penghujung zaman akhir. Ya, yaitu spirit individualism. Spirit ego begitu kuat sekarang ini. Ya, orang rasanya nggak peduli dengan orang lain. Sifat egosentris begitu kuat, individualistik begitu kuat. Dan spirit ini bisa mengganggu kesatuan gereja. Sehingga saya berkata kesatuan gereja bisa terancam. Karena istilahnya lu, gue. Emangnya gue pikirin untuk apa? Ya tutup mata aja dengan orang lain. Sadar kita ada di dalam Kristus. Kita sebagai tubuh Kristus berarti kita harus hidup sebagai tubuh Kristus. Kita diberikan karunia-karunia yang perlu digunakan. Ingat, karunia rohani untuk digunakan kepentingan tubuh Kristus. Jadi kita bisa bayangkan, satu bagian tubuh kita tidak berfungsi masalah. Berarti apa? Kalau dalam gereja kita cuma jadi penonton, kita hanya serahkan pada hanya orang tertentu dan kita tidak ambil bagian, maka gereja itu sakit. Ya. Jadi bagian tubuh kita kalau sakit, salah satu akan terasa sekali. Contoh sederhana aja deh, kalau lengan kita gigit nyamuk, terasa semua, atau sakit gigi. Mengapa kalau ketika gigit nyamuk, mata melirik, saraf menggerakkan mata, mata melihat. Lalu saraf menggerakkan tangan kanan, lalu tangan bergerak pukul, mulut ngomong kapok. Jadi merasakan bagaimana seluruh anggota merasakan.
Mengapa gereja nggak bisa? Mengapa gereja aliran Pentakosta sangat menanamkan keterlibatan jemaat? Saya bersyukur anak saya di Bandung, dia kerjanya minta maaf, kerja sampai malam karena arsitek. Tapi dia sadar, bukan karena bapaknya pendeta. Saya tahu anak ini luar biasa, dia sadar dia terpanggil sebagai anak Tuhan. Dia berupaya untuk ambil bagian di pelayanan. Prosesnya panjang. Dia ingin menjadi anggota paduan suara, dites, bahkan sampai dites oleh bapak pendetanya. Dengan seleksi yang begitu ketat, begitu banyaknya yang ingin melayani, diseleksi. Adakah kita punya kesadaran seperti itu? Atau kita merasa jual mahal? Atau tidak mau tahu pada kita punya kemampuan? Mari saudaraku, nanti bisa baca dalam Roma pasal 12, apa saja karunia itu, 1 Korintus pasal 12. Nah saudaraku, jadi setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Diikat oleh sendi-sendi yang fundamental, yaitu karena rohani, yang dibentuk saling melayani, saling membangun, dan kasih yang tulus, bukan pura-pura. Wow, saya melihat gereja yang luar biasa, gereja Mawar Saron. Begitu luas, begitu besar. Saya melihat jemaatnya semangat banget. Di samping korban, tenaga mereka, waktu mereka, padahal mereka orang kerja. Mereka sadar ini gerejanya ketempatan punya gawe, mereka berikan waktu mereka. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, no time, tidak ada waktu. Selalu alasannya klise sibuk. Bisakah kita sadar inilah poin yang penting, Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu adalah kesempatan, momentum. Dalam teks Yunani kata kairos, bukan kronos. Kronos itu kronologi. Tapi kairos ada pangkal dan ada ujung dan tidak kembali. Jadi kesempatan itu tidak kembali. Jadi selagi ada kesempatan, seringkali kita dengar. Kalau kita sudah tidak berdaya, kalau saya sembuh, saya akan melayani. Kalau saya sudah pensiun, saya akan melayani. Bukan begitu. Justru di tengah-tengah kesibukan itu, kita ditantang. Kalau kita sadar, saya sudah memberikan hidup saya kepada Tuhan, kita ditantang untuk memberi waktu kita. Karena itu perhatikan kata-kata bijak ini. Kita tidak dapat mengatur waktu. Enggak bisa. Ya. Kita tidak dapat mengatur waktu, kita hanya bisa mengatur prioritas. Jadi manajemen waktu perlu kita kelola. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadari hal ini, karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan seluruh seantero. Yang kedua, agak cepat ya, mengalami perubahan hidup. Jadi kita bisa menunjukkan sikap kita dalam memberikan persembahan yang berkenan kalau kita mengalami namanya perubahan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sama orang dunia. Dunia artinya segala sistem yang bertentangan dengan Allah. Itulah dunia. Artinya kalau sederhanakan, jangan sama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Lalu dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan yang saat tanda ini, berubahlah, pembaruan budimu dapat membedakan. Saya jelaskan ini dengan cepat sedikit. Nah, mengikut Yesus, dalam melayani Tuhan, mengikut Yesus, sifat dan karakter hidup kita tidak boleh sama dengan dunia. Karena itu dikatakan jangan sama dengan dunia. Ya. Nah saudara, dikatakan berubahlah kamu. Nah kata berubah kita kenal ya dalam dunia pendidikan yaitu metamorfosa. Nah kata berubah ini dari kata metamorphoste. Dari kata meta itu melebihi atau berubah. Lalu kedua kata morfo. Morfo itu bentuk. Jadi bentuk. Nah, ditulis dalam bentuk imperatif present. Imperatif itu adalah perintah. Jadi berubahlah. Ya, berubahlah. Nah, saudara, jadi
present, kala kini, waktu sekarang. Artinya terus menerus. Ya terus terang tidak ada yang sempurna. Termasuk saya. Tetapi kita diminta terus menerus. Jadi progresif, terus naik. Naik, terus menerus. Nah berubahnya bagaimana? Lewat segala proses, segala keadaan. Jadi berlanjut terus menerus. Yang diubah itu apa? Dikatakan pembaruan budimu. Lebih tepat pembaruan akal budimu. Metanoia, change of your mind. Jadi pola kita, cara berpikir kita. Karena cara berpikir ini yang menentukan. Jadi kalau pola pikir kita, cara berpikir kita, mindset kita belum diubahkan, sulit kita untuk berdampak. Karena itu Paulus katakan seorang yang memberikan hidup kepada Tuhan harus siap berubah dalam cara berpikirnya sehingga membawa dampak. Jadi kalau orang dunia berkata kalau sifatnya sudah begitu ya tidak akan berubah, di dalam Kristus dimungkinkan. Ngomong kiri kanan dong. Dalam Kristus dimungkinkan. Kita bisa berubah. Saudara, kalau kita melihat ulat, ya saya kira rata-rata kita tidak suka ya. Jijik, tidak menyenangkan. Saya kalau lihat ulat saya langsung lari. Karena jijik. Tapi ulat dalam waktu tertentu berproses dalam kepompong. Dalam waktunya kemudian menjadi kupu-kupu, begitu indah. Ya begitu indah kupu-kupu. Bisa berfaedah, bisa memberikan keindahan di sebuah taman. Namun juga memberikan faedah bagi petani untuk proses pembuahan. Saudaraku, kepompong itu apa? Kalau kita implikasikan, kepompong itu hidup dalam gereja. Hidup dalam kelompok sel, kelompok kecil. Kita berinteraksi, sudah saya katakan yang lalu, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kita bisa dibentuk karena ada orang lain. Ada orang lain. Yang aneh, yang unik, yang antik. Jangan jauhi orang itu. Orang itulah bagian dari proses hidup kita. Nah kadang-kadang kita gak terima ya. Kok di gereja kok orangnya kayak begitu ya. Justru orang seperti itulah menjadi sparring partner kita. Agar kita semakin baik. Puji Tuhan. Nah saudaraku, apabila hidupmu hari ini lebih baik dari hari kemarin, Anda adalah orang yang berbahagia. Hari ini beda dengan kemarin. Yang kedua, apabila hidupmu hari ini sama saja dengan hari kemarin, minta maaf ya, Anda adalah orang yang bodoh. Yang lebih naif lagi yang ketiga, apabila hidupmu hari ini lebih buruk dari hari kemarin, Anda adalah orang celaka. Biar kita renungkan. Jadilah orang yang berbahagia. Orang berbahagia adalah orang yang mau bersedia diubahkan. Jadi dalam teks Yunani sini bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja pasif. Kita tidak bisa mengubah diri kita. Karena kata kerja pasif diubahkan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita memungkinkan kita bisa berubah. Saudara, Anda tidak akan pernah berubah jika Anda tidak mau melangkah dari sekarang untuk berubah menjadi baik. Jadi langkah Anda menentukan. Nah puji Tuhan. Saudara, apa tujuan pembaruan? Tadi kita sudah belajar. Ya, tujuan pembaruan adalah, pembaruan pikiran kita adalah supaya kita apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah dan dapat melakukannya. Wow, jadi kalau kita berubah dalam cara berpikir kita tidak boleh sombong, tapi kita bisa diberikan hikmat oleh Allah. Untuk menentukan bagaimana seharusnya kita mengambil decision atau komitmen atau keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berdasarkan cara berpikir kita yang berubah tadi. Nah saudaraku, membedakan manakah kehendak Allah, dikatakan ayat 2 tadi, yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Itu ditentukan dari cara berpikir kita. Nah lalu dikatakan, kalau pikiran kita berubah, dikatakan kita mampu
membedakan. Membedakan. Nah, kata membedakan dari kata dokimatsu. Dokimatsu ini artinya menguji. Jadi kita tidak butuh banyak penasehat. Kalau toh butuh penasehat atau pembimbing rohani atau pendeta. Hanya untuk meneguhkan, minta konfirmasi. Kita tahu apa harus kita lakukan. Begitu banyak orang Kristen karena tutup mata dengan keputusan yang diambil. Seringkali keputusan yang salah. Kenapa? Karena cara berpikirnya nggak diubah. Dia lebih mengikuti pikirannya, lebih mengikuti perasaannya, lebih mengikuti apa yang dia mau. Jadi kita harus menguji. Nah, sehingga kita dikatakan di sini, barang siapa yang mau melakukan kehendaknya, harus melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya apa? Jadi menguji setiap keputusan itu sehingga kita dikategorikan adalah orang yang taat. Taat itu mutlak. Ketaatan, kehendak Allah, nurut pada Allah. Gambar ini menjelaskan seorang anak misionari. Bapaknya minta, tiarap. Anak itu langsung tiarap. Segera jalan merangkak. Anak ini nggak tahu apa dimaksudkan. Tapi dia nurut karena itu ayahnya tiarap. Karena apa? Kalau dia tidak tiarap segera ular besar. Ya. Menangkap dia. Menyerang dia. Tuhan seringkali memberikan sinyal kepada kita. Karena itu mari kita belajar peka. Dan kepekaan kita sangat ditentukan dari cara berpikir kita. Kiranya pagi ini akan menolong kita. Sebagai konklusi. Jadi apa yang saya sampaikan pagi ini. Persembahan yang berkenan sangat ditentukan dari dua hal. Pertama, ya berikanlah hidup kita kepada Tuhan. Itu ibadah sejati. Ya. Yang kedua, berubahlah. Alamilah perubahan hidup. Ya, karena perubahan hidup akan menentukan bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan apa kita lakukan. Kehendak Tuhan itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar, mulailah dengan memberi hidup ini kepada Tuhan. Ya, hidup ini bukan punya kita lagi. Ada nyanyian, adapun hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidupku.